salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di hari ini kita ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan. Kita akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita membaca akan firman kebenaran, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kasih setia dan rahmat, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini Tuhan. Dan Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali di hari ini, ketika kami ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan, Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan akan sabda firman kebenaran. Karena itu Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kami membaca akan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberi kami hikmat, pengertian, pemahaman, sehingga kami ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan akan bagian firman-Mu, kiranya kami boleh nyatakan itu di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan bersama-sama dari kitab Yesaya pasal 26, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Demikian bagian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh kita semua yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan firman kebenaran di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, maka yang menjadi tema perenungan bagi kita di hari ini, menyambut kedatangan Tuhan dalam pengharapan. Menyambut kedatangan Tuhan dalam pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih pemirsa Tabura Injil yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini sudah memasuki perayaan Minggu Adventus yang pertama, yang mengingatkan kita untuk menyambut akan kedatangan Kristus dengan penuh pengharapan. Sekalipun mungkin beban hidup kita yang kita lalui, kita jalani, kita hadapi begitu berat. Pergumulan, pengharapan kita yang belum terjawab. Dan hari esok yang masih sangat rahasia
di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, di masa-masa sulit sekalipun yang dihadapi, kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, seperti yang dialami oleh umat Israel, mereka tetap hidup dalam pengharapan. Hal ini terlihat dalam nyanyian pujian mereka tentang Allah yang sanggup melakukan pembebasan dan penyelamatan atas hidup mereka. Seperti yang kita baca dalam pembacaan kita di saat ini. Saudara-saudara, mereka percaya kepada Tuhan Allah selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Mereka katakan dalam ayat yang ke-9 bagian A pembacaan kita, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Saudara-saudara, dari ungkapan ini hendak memperlihatkan kepada kita bagaimana suatu pengharapan harus terlahir dari jiwa dan kemurnian hati seorang yang percaya kepada Tuhan, percaya akan kemahakuasaan Tuhan dan kasih Tuhan yang telah ada sejak semula, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mengapa? Sebab jiwa dan hati berisikan keinginan, kehendak, dan pikiran yang selalu berubah, sehingga harus bersungguh-sungguh. Dan pengharapan yang terlahir dari jiwa dan kemurnian hati tak akan pernah menuai kesia-siaan di dalam kehidupan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di saat ini sesuai dengan tema menyambut kedatangan Tuhan dalam pengharapan. Sekali lagi kita sudah ada dalam masa Adventus atau Minggu Adventus yang pertama. Masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan saudara-saudara, kita diajak kembali oleh firman kebenaran seperti umat Israel dalam menantikan akan kedatangan Tuhan. Saat ini kita bukan lagi menantikan kedatangan Tuhan yang baru akan dilahirkan, tetapi kita dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi kita umat yang percaya. Oleh karena itu, sebagai umat yang percaya, bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita punya pengharapan yang sungguh dari jiwa, dari hati kita? Atau hanya sekedar kita hidup, kita menikmati kasih Tuhan, kita menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi dalam sikap kehidupan kita, kita tidak menyatakan kehidupan yang berpengharapan hanya kepada Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang kita sementara jalani. Karena saudara-saudara yang kekasih, banyak orang Kristen yang terombang-ambing dan merana, bahkan hancur hidupnya karena pengharapannya kepada Tuhan hanya sebatas kata-kata verbal. Karena itu firman Tuhan bagi kita di saat ini, kita hendak diingatkan supaya benar-benar pengharapan kita yang sungguh, bahwa percaya dan beriman kepada Yesus Kristus bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi bagaimana kita melakukan apa kehendak Tuhan ketika kita masih diberikan kesempatan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menjadi alatnya untuk menyaksikan akan kabar keselamatan, untuk menyaksikan akan sukacita damai sejahtera yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sebagai umat yang percaya, yang benar-benar mau hanya mempercayakan kehidupan hanya kepada Tuhan. Dan tentunya bukan hanya berkata bahwa percaya Tuhan, tetapi juga harus kita nyatakan dalam kehidupan, dalam sikap, tindakan, perbuatan kita yang meneladani apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sekali lagi, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, mari kita nyatakan kehidupan yang benar-benar menyambut
kedatangan Tuhan dalam pengharapan seperti tema perenungan kita di hari ini. Kita maknai akan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan pengharapan yang sungguh, bahwa kasih karunia Allah, berkat Tuhan senantiasa akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau senantiasa hidup dalam kebenaran, di dalam Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Untuk kasih setia dan rahmat yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, firman kebenaran boleh kembali membaharui kehidupan kami. Mengingatkan kami untuk bagaimana kami menyambut kedatangan Tuhan dalam pengharapan. Bahwa ketika kami saat ini sudah memasuki minggu-minggu Adventus, kami sudah ada di minggu Adventus yang pertama, untuk kami mengingati, menghayati akan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Dan bagaimana kami diingatkan sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Engkau, dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali di tengah-tengah kehidupan kami. Firman kebenaran ini mengajar kami untuk bagaimana kami hidup. Bukan hanya sekadar mengaku percaya beriman kepada Tuhan lewat kata-kata, tetapi bagaimana kami mengatakannya itu dalam sikap dan tindakan perbuatan kami yang berkenan kepada Engkau. Seturut dengan kehendak Tuhan, berada dalam jalan kebenaran itu sendiri. Supaya kasih karunia damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, selaku umat-Mu, senantiasa mewarnai hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kami serahkan semuanya, kiranya firman kebenaran senantiasa membaharui kami, menuntun kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk seterusnya program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan ini. Karena dengan berkat kasih karunia Tuhan, senantiasa program ini akan terus berjalan untuk menyampaikan akan berita kebenaran lewat program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan ini. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Supaya kasih Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian bagi setiap orang yang mau percaya dan beriman kepada Engkau ya Bapa ya Tuhan kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.